Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta Selatan, di Jalan Kemang Utara. Jadi bagi saudara yang mempunyai beban untuk menjadi konselor atau menjadi hamba Tuhan, dan kami sebetulnya menyediakan berbagai macam program studi yang baik yang sudah mendapat akreditasi baik dari luar negeri, dari ATSIA maupun dari BAN PT dengan akreditasi yang baik, dengan B semuanya. Jadi jikalau Anda mau itu dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan dan konselor Kristen, silakan join dengan kami. Dan kami ada ujian masuk pada bulan Mei dan pada bulan Juli yang akan datang ini. Hubungilah kami 7990357, 7990357. Dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita ini dengan topik yang sama masih. Menikah dengan orang yang sulit. Dan orang yang sulit kali ini yang kita bicarakan adalah pribadi fundamentalistik. Ya, yang sudah terjebak fundamentalisme. Itu artinya pribadi yang sebetulnya sangat sekali kaku oleh karena percaya ajaran doktrin tertentu itu tidak bisa diubah, tidak bisa digerakkan, harus begitu, harus banyak harusnya. Lalu pikirannya yang lain dari itu harus dilawan dengan keras, dimusuhin, dan tidak boleh didekatin. Itu orang fundamentalis, itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat garis-garis keras dari setiap agama, itu adalah orang-orang fundamentalis. Sehingga untuk atas nama iman, kadang-kadang tidak takut membunuh, tidak takut menganiaya. Ya kan? Dulu Rasul Paulus itu juga terjebak kepada jiwa fundamentalis. Sehingga dia membunuh orang Kristen atas nama iman agama Yahudinya saat itu. Jadi berbahaya sekali fundamentalis itu. Jadi menikah dengan seorang Kristen tapi jiwanya fundamental. Waduh, ini seringkali disebut mempunyai suami atau istri yang fundamentalistik itu maunya cuma ke gereja itu tok. Menganggap gereja yang lain semuanya sesat. Menganggap doktrin yang lain semuanya sesat. Kecuali doktrin gerejaku dewek. Nah, ini berbahaya sekali saudara-saudara. Oleh karena bagi seorang yang dewasa jiwanya, itu sebetulnya tahu sekali bahwa sebetulnya bukan begitu hidup ini. Oleh karena manusia sebenarnya tidak bisa dipaksa itu untuk punya cara berpikir sama seperti kita. Ya, orang fundamentalistik itu juga akhirnya kaku dalam segala hal. Nah, dia paksa istri anak-anaknya semua harus ke gereja yang sama. Dia akan merasa marah sekali dan akan dia memakai kekerasan supaya anak, istri, semuanya, menantu, semuanya harus ke gereja yang sama. Oleh karena apa? Dia berpikir hanya gereja itu yang mengajarkan ajaran firman Tuhan yang benar, yang lain tidak. Nah, itu jiwa fundamentalistik. Jadi kita kalau menikah dengan orang begitu, itu menikah dengan jiwa yang kaku, yang beku, yang cuma melihat hidup ini dengan frame yang square, yang kotak kecil, ya itu aja. Yang lain keliru semuanya. Sehingga tidak mau kerjasama dengan yang lain. Tidak menghormati yang beda. Tidak mau bersahabat dengan yang lain. Ya, lalu cenderung menghina, menghakimi, memusuhi, yaitu cilaka. Lalu mau membangun semuanya milik sendiri supaya menjadi suatu surga di tengah dunia. Jadi membangun namanya ghetto. Ghetto itu seolah-olah punya pagarnya sendiri.
Sehingga supaya anak, cucu, istri saya tidak ketularan akan racunnya dari ajaran yang lain. Nah, saudara, hidup dengan orang begini sulit sekali. Jadi mari kita sekarang dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, tadi Bapak ada mengatakan bahwa orang-orang yang dewasa jiwanya atau matang kepribadiannya itu sebetulnya kan bisa memahami perbedaan, bisa memahami dan bisa menerima perbedaan. Nah, sebetulnya bagaimana sih orang Kristen itu lalu kemudian bisa matang jiwanya, bisa dewasa kepribadiannya? Bagaimana itu, Pak? Ya, itu lagi makanya tergantung dari kepribadian orang lagi. Jadi kalau agama, iman dan sebagainya itu membutuhkan wadah. Wadahnya itu kepribadian yang matang. Tapi kalau wadahnya kepribadian tidak matang, maka kepribadian tidak matang ini akan mengubah Injil itu, mengubah agama itu, mengubah iman itu menurut kemauannya sendiri. Nah, inilah. Sebetulnya iman itu sendiri Tuhan sudah anugerahkan. Tetapi related, berkaitan dengan Alkitab yang bisa ditafsirkan macam-macam. Oleh karena Alkitab itu terbuka untuk ditafsirkan, cuma seharusnya tafsirannya itu dituntun oleh Roh Kudus sehingga konsisten. Begitu loh. Kalau kita lihat dengan jelas di dalam Alkitab, itu dengan jelas sekali. Tuhan Yesus bahkan mengajarkan kita mengasihi musuh. Mengasihi musuh, mendoakan musuh. Tapi orang fundamentalistik memusuhi musuh, membenci yang dianggap musuh. Bahkan seringkali memusuhi dan membenci yang bukan musuh. Jadi orang-orang yang lain yang cuma beda pandangan teologianya, beda pandangannya mengenai Alkitab. Waduh, ini jelas berlawanan dengan ajaran firman Tuhan. Jadi tergantung dari kepribadian orang. Jadi kepribadian orang yang kita sebut life structure, struktur kehidupan ini wadahnya. Jadi kalau orang itu tidak mature, struktur kehidupannya dalam jiwanya itu banyak aspek yang hilang. Sehingga orang itu merasa misalnya jiwanya tidak aman. Nah, perlu sekali memakai atas nama Tuhan, iman itu untuk memberi rasa aman. Gitu. Jadi kalau begitu Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa iman itu membutuhkan wadah yang matang dan wadah ini adalah life structure. Kalau begitu orang-orang yang kaku dalam segala hal atau orang-orang yang fundamentalistik ini kan sebetulnya kasihan banget begitu. Sangat kasihan sekali. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Sehingga orang-orang seperti ini bukan ditegur lalu kita marahin. Yang perlu kita yang diberi anugerah untuk bisa memahami ini. Kita harus terus mengulurkan tangan. Kita membangun persahabatan. Meskipun terus akan dicurigai dan ditolak kita ini. Tapi tidak pernah ada habisnya. Kita doakan. Suatu saat Roh Kudus akan mencairkan akan jiwa yang beku itu. Jadi kalau begitu Pak, ini kekerasan dari orang-orang fundamentalistik ini tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Tidak bisa. Juga, gitu. Semakin dilawan dengan kekerasan, semakin mengeras dia. Jadi kalau begitu Pak, selain daripada life structure, selain daripada uluran tangan, apalagi sih yang bisa membuat orang-orang fundamentalistik ini lalu kemudian melek begitu, membuat orang-orang fundamentalistik ini juga mulai berpikir, iya ya, kenapa ya, walaupun diserang, walaupun dilecehkan begitu, kok ternyata kok nggak membalas begitu. Apakah bukan lalu mereka itu berpikir begitu, waduh, saya ini sebetulnya lagi teriak-teriak di padang gurun ini. Tapi sebetulnya itu kita bersyukur oleh karena dunia ini sudah terbiasa mengekspos spirit demokrasi. Nah itu meskipun spirit demokrasi itu pada dirinya sendiri tidak lalu 100% sama dengan ajaran Kristiani.
Tapi spirit demokrasi itu spirit kehidupan bersama di dalam sejarah hidup manusia yang terbaik. Ya, spirit yang terbaik itu sampai sekarang ini masih demokrasi. Dan itu di mana manusia terpaksa itu harus bisa menghargai orang lain. Manusia terpaksa harus bisa kerjasama dengan siapa saja. Nah, ini sebetulnya kondisi seperti ini baik sekali. Yang akan melemahkan akan jiwa fundamentalis tadi. Makanya kelompok-kelompok garis keras itu sebetulnya pengikutnya juga tidak akan banyak. Oleh karena apa? Oleh karena manusia sebetulnya hati nuraninya merata di seluruh universe ini. Sebetulnya hati nuraninya sebetulnya merasa tahu bahwa itu tidak merupakan penyelesaian masalah. Dengan memaksakan kehendak tidak akan menyelesaikan masalah. Mayoritas, ya cuma minoritas orang itu menjadi pengikutnya. Ya khususnya yang memang jiwanya fundamentalistik. Jadi kalau begitu Pak, kalau tadi Bapak juga membicarakan begitu ya, bahwa manusia itu sebetulnya hati nuraninya itu kan mencari perdamaian. Manusia itu hati nuraninya itu tidak mau ribut begitu ya. Nah, orang-orang yang fundamentalistik ini atau kaku, percaya kepada pemahamannya sendiri, percaya kepada pikirannya sendiri. Apakah mereka itu juga bukan termasuk orang-orang yang selalu gelisah begitu toh Pak? Iya. Jadi mereka akhirnya itu menjadi pribadi yang makin lama sebetulnya diisolasikan. Oleh karena masyarakat mayoritas ini sebetulnya tidak menyukai yang begitu. Meskipun seolah-olah itu kalau lagi bicara doktrin itu sangat bagus sekali. Tetapi oleh karena diwarnai dengan jiwa fundamentalistik, itu kemudian nyata sekali bahwa itu menjadi sesuatu yang dipaksakan. Yang pada saat yang sama kita sadar manusia sebenarnya belum siap untuk bisa menerima itu begitu saja. Jadi bagaimana dong Pak, kalau tadi Bapak itu mengatakan bahwa kita itu justru harus membangun persahabatan, kita harus membuka pintu supaya dia itu juga boleh mendengar, mungkin dia itu juga boleh mempunyai kesempatan untuk berubah, mempunyai kesempatan untuk mencicipi hidup di dalam damai sejahtera itu seperti apa sih? Yaitu merupakan idealisme ajaran Kristiani yang sejati supaya kita mengasihi musuh, termasuk mengasihi orang-orang yang kita tidak sukai. Jadi kalau menikah dengan orang yang sulit, yang fundamentalistik, seharusnya si istri atau si suami itu banyak menggantungkan diri pada pertolongan Tuhan. Sehingga dia sendiri yang mulai diubah dari seorang yang tidak punya kemampuan untuk bisa menerima akan suami yang fundamentalistik. Sekarang itu belajar untuk melihat dengan belas kasihan Kristus. Bahwa orang yang menjadi suaminya ini, menjadi fundamentalistik, itu sebetulnya dia menderita, dia kasihan. Sehingga perlu dibelas kasihani. Nah justru yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3, itu ada kaitannya dengan ini. Kadang-kadang orang fundamentalistik itu seolah-olah takut akan Allah. Padahal mereka itu justru melawan inti daripada ajaran Kristus sendiri. Nah oleh karena melawan inti ajaran Kristus, sebetulnya tidak bisa dihadapi dengan cara manusiawi. Hanya bisa dihadapi jikalau kita melengkapi diri dengan buah-buah roh. Nah makanya ini suatu panggilan bagi suami atau istri yang punya pasangan yang fundamentalistik untuk kembali selalu berlutut di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya ujung-ujungnya itu sama ya. Menghadapi orang-orang yang sulit, menghadapi pasangan yang sulit, apapun kesulitan ataupun kelemahannya, itu tidak ada lain kecuali kita itu terus-menerus ada kekuatan kalau kita bergantung kepada Tuhan, begitu Pak. Dan jangan kita itu menganggap seolah-olah hal rohani itu sebagai suatu resep yang murahan, gampang, dan akhirnya saudara-saudara para pendengar cuma mengatakan, oh kok cuma itu. Ya saudara,
Oleh karena hal rohani itu sesuatu yang sebenarnya sulit sekali hadir. Dan itu membutuhkan sekali betul-betul kesadaran diri, self-disiplin. Coba bayangkan saja, Tuhan Allah yang hidup adalah Allah yang tidak terhampiri oleh orang berdosa. Sehingga kalau saudara-saudara tidak betul-betul self-disiplin, kehadiran Roh Kudus tidak ada. Kalau saudara tidak lapar dan haus akan kebenaran, kehadiran Roh Kudus tidak ada. Kalau saudara tidak tulus dalam mengasihi suami atau istrimu, kehadiran Roh Kudus juga tidak ada. Kalau saudara tidak berjiwa teachable, yang masih mau diajar dan dididik, kehadiran Roh Kudus juga tidak ada. Jadi sebetulnya ini bukan suatu resep yang mudah, justru sulit sekali menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Jadi Pak, kalau boleh disimpulkan begitu ya, bahwa menghadapi orang-orang yang fundamentalistik seperti ini, orang-orang yang kaku terhadap pemahamannya, terhadap imannya, terhadap apa yang dia artikan dari firman Tuhan, itu juga kita itu sebetulnya melihat sisi yang lain. Ini adalah orang-orang yang cemas, orang-orang yang sebetulnya itu tidak bisa begitu memahami pandangan daripada orang lain. Tapi ujung-ujungnya seperti tadi yang Bapak katakan, ini juga ujung-ujungnya orang yang cemas begitu. Ya, orang yang sebetulnya merasa insecure jiwanya. Lalu dia memakai cara kebetulan itu, agama itu seolah-olah, atau iman itu seolah-olah, atau doktrin itu seolah-olah, itu bisa dipakai sebagai pelindung bagi dia. Nah, memberikan rasa aman. Dengan apa? Menyerang orang lain yang beda. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan hal-hal ini, jikalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami 794 3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.